gue udah ngelakuin ini harus berhasil dan yang lain-lain. Ini kan terkadang kalau tidak sampai hasilnya, maka akan membuat stres dalam dirinya. Nah, dalam tasawuf memandang burnout ini seperti apa sih, Pak? Nah, untuk ketenangan ataupun amalan-amalan batin di Al-Hikam ada nggak sih Pak anjurannya ataupun kiat-kiatnya lagi? So- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Kiai Menjawab, ruang dialog keislaman yang menghadirkan para kiai dan ulama untuk menjawab persoalan-persoalan umat. Program ini dipersembahkan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten dan diselenggarakan di bawah naungan Lembaga Taklif Wan Nasr Nahdlatul Ulama LTNNU PWNU Provinsi Banten. Jangan lupa like and subscribe ya. Kalau berbicara burnout nih Pak, kalau ini sebetulnya apa ya, Genjet bilang burnout atau sebetulnya biasa kita lakukan adalah stres lah Pak, Stres. stres. Nah ini kan kalau tidak salah dalam Al-Hikam Ibnu Athailiyah Pak, banyak dibahas tentang kelelahan batin karena bergantung pada hasil. Ini kan Iya, iya, iya. berkaitan dengan zaman sekarang ini banyak banget lah gitu Pak, ataupun gadget-gadget sekarang ini, kalau gue udah ngelakuin ini harus berhasil dan yang lain-lain. Ini kan terkadang kalau tidak sampai hasilnya, maka akan membuat stres dalam dirinya. Nah, dalam tasawuf memandang burnout ini seperti apa sih Pak? Ini kebetulan atau enggak ya, saya kurang tahu. Hikmah, hikam yang pertama, Hmm. itu berkaitan dengan pertanyaan ini. Artinya Ibnu Athaillah memperingatkan ya, min alamatil iktimad alal amal nuksonur roja inda wujudiz zalal. Jadi ketika kalau kita artikan tadi, salah satu dari tanda seseorang itu bergantung kepada amal, itu akan terdapatnya nuksonul roja, akan berkurang rojaknya, harapannya kepada Allah ketika terdapat eh, perbuatan yang ini tidak sempurna. Jadi ketika misalnya melakukan suatu kemaksiatan terus kemudian dia harapan rojaknya kepada Allah berkurang. Ini Hmm. menunjukkan ya dia bergantung pada amal. Harusnya bergantungnya kepada Allah. Ini akan Hmm. nanti berpengaruh bagaimana seseorang itu, ya kita diwajibkan untuk berusaha, berikhtiar, tetapi hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ketika kita sudah memulai suatu perbuatan seperti itu, insya Allah, meskipun hasilnya mengecewakan, misalnya tidak sesuai dengan harapan kita, insya Allah kita tidak akan stres ya. Hmm. Jadi saya baca di kitab Sirajul Talibin itu ada semacam sindiran bagaimana seorang hamba itu ketika dia sudah meminta dipilihkan oleh Allah hasil yang terbaik menurut Allah, tetapi kemudian yang dia dapati misalnya tidak sesuai dengan harapannya, kemudian dia marah gitu. Itu menjadi suatu tandanya besar. Harusnya ketika kita sudah, namanya kalau kita melakukan istikharah itu bagaimana doanya? Kita kan minta yang terbaik kan Ya, menurut Allah ya. Kalau misalnya sesuatu itu baik, mudah-mudahan dimudahkan gitu ya. betul. Kalau sebaliknya akibatnya tidak baik, ya mudah-mudahan kita dipalingkan dan diberi ganti yang lebih Baik. baik. Tetapi ya ketika seseorang sudah minta dipilihkan Allah itu, terus kemudian ada rasa marah misalnya dengan Ada penolakan takdir, ya biasanya itu tuh Pak. kan tanda tanya besar jadinya gitu. Tapi kalau dari awal kita sudah meminta dipilihkan oleh Allah, meskipun itu pahit, ya insya Allah bisa bersabar ya. Tapi kalau seseorang itu malah malah ridho, ini kalau kita bicara
di atas sabar ada ridho ya. Kalau orang sabar misalnya bisa jadi dia menerima tetapi masih ada rasa kecewa dalam hati. Ketika melihat keputusan Allah takdir ternyata tidak sesuai dengan kehendaknya, apa yang dia inginkan. Tetapi kalau seseorang itu sudah rela tingkatan ridho, itu tidak ada rasa rasa tidak suka, rasa sakit dalam hati ketika menerima atau mendapatkan keputusan takdir yang tidak sesuai dengan keinginannya di situ. Jadi berangkatnya ya kita saran dari Ibnu Athaillah itu berpegangnya kepada Allah, jangan kepada amal. Kita bisa melihat bagaimana kalau kita kaitkan dengan Nabi Adam ketika diturunkan karena berbuat kesalahan itu, Allah mengajari doa. Doanya ya sudah kita hafal semua itu. Rabbana dzalamna anfusana Anfusana wa wa illam in taghfir taghfir lana lana wa tarhamna lanakunanna minal minal khasirin. Di sini khasirin. di dalam doa ini kan ada ya pengakuan telah melakukan kesalahan, tetapi tidak putus asa. Tadi itu tidak nuqsanur roja, harapannya tidak berkurang, tetap meminta ampunan kepada Allah. Ya, kalau Itu tidak salah juga memang Allah juga menganjurkan kita itu untuk berikhtiar, untuk berusaha, ya, bukan hasil, ya, bukan berhasil lah intinya gitu. Karena memang begitu kita dianjurkan untuk berikhtiar. Karena memang kalau menunggu hasil terkadang juga akhirnya menimbulkan ambisi, Pak. Saya harus dapat ya, gitu. ya, ya. Nah dalam Al-Hikam ada nggak sih itu Pak, kalau untuk berambisi itu bisa atau boleh atau tidak gitu? Kalau punya ambisi. Punya keinginan boleh, Hmm. tapi jangan terus hasilnya itu kita yang menentukan gitu. Hmm. Jadi ikhtiar tetapi tawakal, jadinya seperti itu. Ada dalam hadis perintah Nabi ketika ada seseorang membawa unta, apakah ketika tawakal itu dibiarkan saja unta itu tanpa terikat, tanpa diikat, Hmm. kita pasrah kepada Allah. Hmm. Tapi jawaban Nabi bukan, ikilha wa tawakal. Jadi ikatlah unta itu kemudian bertawakal. Berarti ketika mengikat itu ada ikhtiar, Ikhtiar, ada ada usaha usaha. dulu. Usaha dulu, baru bertawakal kepada Allah. Nah yang ambisi yang nggak boleh itu apa? Berusaha tapi terus hasilnya juga harus seperti ini gitu. Itu yang bisa dikatakan su'ul adab. Jadi harusnya tetap kita ikhtiar, berusaha, tetapi untuk hasil itu Bergantung kepada ya Allah. itu ada karya lain dari selain hikam itu ada kitab Isqatut Tadbir ya dari Ibnu Athaillah juga membahas bagaimana kita jangan ikut campur dengan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Jadi kalau bicara rezeki itu banyak ya macamnya. Salah satunya rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Itu tanpa usaha pun rezeki itu akan datang kepada kita. Tapi dalam hal-hal yang di luar itu artinya ada tuntutan manusia harus beribadah dan lain sebagainya. Ya kita nggak boleh terus pasrah ya, tidak Harus ada ikhtiar dong Pak ya, yang ya dilakukan. termasuk perintah mencari ilmu gitu kan. Hmm. Ini merupakan ikhtiar-ikhtiar untuk mendapatkan hasil-hasil yang terbaik. Ya, Karena emang ini juga pengalaman pribadi saya juga pernah sih Pak, ya artinya gimana itu? bersinggungan dengan istikharah tadi Pak. Istikharah. Jadi kalau saya waktu itu untuk memilih istri Pak. Ya, 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 ya. Jadi akhirnya memang pada saat itu ada dua pilihan wanita lah Pak. Artinya yang pertama nih memang sudah ketemu lama dan berniat untuk menikahinya. Ya, Tapi akhirnya ada saran untuk berikhtiar. Tapi setelah setelah istihoroh malah ada perempuan lain yang datang dan tidak pernah terpikirkan, Pak. ya, Akhirnya tadi mungkin ya ada tahapan dari istihoroh itu ikhtiarnya, kemudian ada keriduan kita untuk bagaimana menerima hasilnya. Akhirnya yang sekarang tanpa ada proses, contohlah kalau orang sekarang mau pacaran gitu, Pak, ya, ya, tanpa ya, ada ya. pacaran dan lain-lain, hasil dari itu mungkin, Pak ya.
dari ikhtiar dan juga tadi apa hasil yang sudah ditentukan. Nah, untuk ketenangan ataupun amalan-amalan batin di Al-Hikam ada nggak sih Pak anjurannya ataupun kiat-kiatnya lagi Supaya apa? biar Ketenangan nggak batin. stres gitu Oh loh Pak. ya, kita harus memahami bahwa setiap doa, setiap permintaan kita itu sudah dijamin akan dikabulkan oleh Allah. Tetapi yang harus kita garis bawahi itu bentuk pengabulan, kapan dan bentuk pengabulan. Allah sudah menantang hambanya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan. Kabulkan. Tapi tadi kapan dan bagaimana bentuk pengabulannya itu yang terserah Allah. Oh, Bisa pengabulannya ditunda. Karena ada satu riwayat Allah itu menunda pengabulan doa karena senang mendengar rintihan hambanya berdoa. Ibarat kalau ada orang ngamen itu nyanyinya bagus, ya nyanyi dulu, nggak usah kita kasih dulu. Tapi kalau dari awal sudah nggak enak, nggak ini ya udah kasih aja biar cepet pergi misalnya gitu kan. Ada analogi seperti itu. Jadi ada ditunda itu karena Allah senang mendengar rintihan hamba itu. Kemudian ada kalanya memang tidak dikabulkan di dunia tapi dikabulkan di di akhirat. waktu coba ya. Ya, jadi ada hamba yang terheran-heran kenapa kok mendapatkan balasan pahala yang dia tidak merasa melakukan itu. Kemudian ada yang memberitahu bahwa itu adalah balasan dari doa-doa yang tidak dikabulkan di dunia. Artinya kan berarti doa itu tetap dikabulkan, Kabulkan. tapi dalam bentuk yang lain. Nah, tadi itu dengan tadi pengalaman Mas Farizal ini, saya teringat ya dalam Al-Quran kan boleh jadi kita membenci sesuatu, tapi dalam sesuatu yang kita benci itu Allah menjadikan banyak kebaikan. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsiran. Atau ketika ada kewajiban untuk berperang, itu kan ada yang ya tidak suka, normal ketika berperang konsekuensinya kan ya kalau menang Ada ya ganjarannya lah bisa gitu ya. pulang gitu ya, kalau kalah mati misalnya. Syahid. Itu ada yang nggak suka gitu, tapi Al-Quran menyatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita itu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagi kita. Kalau dari awal kita tanamkan ya, kalau kita sudah minta petunjuk, minta dipilihkan ya, istikharah minta dipilihkan kepada Allah, ya apapun hasilnya insya Allah tadi itu kalau minimal kita mungkin bisa sabar. Kalau kita sudah minta ya Allah pilihkan ini, terus kemudian hasilnya ternyata sebenarnya kita ingin ya, tapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu minimal insya Allah sudah ada persiapan gitu. Beda kalau ya kita berangkat dengan kemauan kita sendiri misalnya, nanti ketika hasil tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, nanti berakhir ke burnout itu, ke stres. Nah, sahabat muslim yang berbahagia, jadi kalau yang masih burnout tetaplah berjuang, tetap berikhtiar, tetap berdoa karena setiap doa dan permintaan akan dikabulkan. Entah dikabulkan secara langsung, tempatnya di mana, waktunya kapan, hanya Allah yang bisa memberikannya. Gitu Pak ya. Ya,